Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait perubahan dan update terbaru dari Pedoman Operasional BKD tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Prof. Eko Hadi Sugiono dan akan dimoderatori oleh Koordinator Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Winardi. Lihat dulu Pak Iwan, Pak Prof. Baik, Eko. terima kasih Pak Direktur, Prof. Nizam, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen. Pak Direktur. Baik. Dipersilakan Prof. Eko. Pak Iwan, langsung aja. Langsung aja. Katanya tadi moderator Pak Iwan. Moderator nanti. Oh ya. Diskusi kalau saya. Baik. Terima kasih. Ada Bais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Direktur, Ibu Sekretaris Jenderal Stek, Prof. Cici, dan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi serta pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi, tim BKD, Pak Koordinator Karir, Pak Iwan, Bapak Ibu yang hadir di Luring di Jakarta ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan sehat. Selawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi kesehatan Bapak Ibu, dan pada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih berkenan hadir yang baik secara luring maupun daring. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan perubahan POBKD 2021 yang ini sebenarnya akan disampaikan secara cepat saja karena kita waktunya terbatas Bapak Ibu. Ini sebenarnya untuk menjawab beberapa hal yang sering kali ditanyakan oleh baik Bapak Ibu di PTN maupun di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Pertama, tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa DITI melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek meluncurkan satu dikti, yaitu satu data untuk semua layanan, diantaranya adalah untuk layanan sumber daya. Ini tujuannya Bapak Ibu adalah untuk menegaskan bahwa untuk menegaskan bahwa laporan BKD ini dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dosen dan juga evaluasi diferensiasi visi misi perguruan tinggi. Karena barangkali belum Bapak Ibu ketahui, dengan penarikan data kinerja dosen di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun lembaga layanan pendidikan tinggi, data tersebut dapat dipetakan apakah kinerja dosen di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan visi misi yang telah dideklarasikan oleh masing-masing perguruan tinggi atau lembaga perguruan tinggi kita atau lembaga layanan pendidikan tinggi kita. Nanti misalkan ada perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sebagai pertumbuhan tinggi riset akan dapat diketahui apakah betul profil kinerjanya itu cenderung misalkan yang pelaksanaan penelitiannya itu lebih dominan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik kemudian dari pelaporan data kinerja dosen ini. Berikutnya saya harus sampaikan bahwa hasil penarikan kinerja dosen perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi per tanggal 10 Oktober 2022 kemarin selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi yang di dalamnya nanti akan melibatkan Inspektorat Jenderal. Seperti pernah saya sampaikan di setiap acara sosialisasi bahwa kinerja dosen yang dipenuhi oleh dosen, maka konsekuensinya adalah pembayaran tunjangan bagi jabatan fungsional asisten ahli sampai lektor kepala, itu disebut dengan tunjangan serdos atau tunjangan profesi, dan bagi profesor tunjangan serdos ditambah tunjangan kehormatan, dan itu adalah dari dana APBN Bapak Ibu. Olehnya itu pada saat Monef nanti itu akan melibatkan Inspektorat Jenderal. Yang kedua, ada hal baru yang dimasukkan di perubahan revisi POBKD ini, dan perubahan atau tambahan kegiatan ini juga dimasukkan pada rencana perubahan Permenpan RB 17/46 tahun 2013 untuk karir dosen atau jabatan fungsional dosen, yaitu kegiatan pembimbingan dosen MBKM
utamanya adalah kegiatan pendampingan praktisi mengajar yang dibedakan atas dua, yaitu satu praktisi mengajar reguler dan praktisi mengajar insidental. Reguler maksudnya adalah apabila Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi mendampingi praktisi mengajar dalam masa misalkan 1 semester. Tetapi kalau praktisi mengajar hanya beberapa pertemuan, itu yang kita sebut dengan insidental. Nanti dosen tersebut akan mendapatkan SKS kinerja dan otomatis SKS kinerja tersebut dapat digunakan untuk kepentingan kenaikan karir dosen yang sebagai pendamping praktisi mengajar tersebut. Berikutnya, sering juga terjadi pertanyaan, perubahannya adalah bahwa proceeding internasional bereputasi atau terindeks pada Simago JR dan Scopus, ini sering terjadi pertanyaan, ini dapat dinilai sama dengan jurnal internasional. Aturannya adalah Permenristek Dikti 20 2017 dan kemudian dalam perubahan POBKD nanti akan kita masukkan pada perubahan tersebut. Nah, dan kemudian artikel pada proceeding internasional terindeks ini dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus baik bagi lektor kepala maupun profesor. Kalau lektor kepala paling tidak 3, salah satunya harus sebagai penulis utama, 2 boleh sebagai penulis anggota, tapi bagi profesor ya ini koreksi, mohon maaf saya ulangi, bagi profesor 3 ya, salah satunya adalah sebagai penulis utama, 2 sebagai penulis anggota, tapi bagi lektor kepala ini boleh salah satu saja ya. Demikian. Kemudian untuk kewajiban khusus lektor kepala, Bapak Ibu, ada yang kita kenal dengan kalau pada tabel pada POBKD yang keputusan Dirjen Dikti nomor 12/E KPT 2021 ini terdapat pada tabel 1 ini Bapak Ibu ya, bahwa untuk lektor kepala disebutkan di sini paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Di sini dalam perubahan ditegaskan dan akan dideskripsikan secara tertulis bahwa yang dimaksud jurnal terakreditasi tersebut adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 Arjuna. Jadi sekali lagi hanya peringkat 1 atau peringkat 2 Arjuna. Meskipun biasanya kalau peringkat 1 atau peringkat 2 itu terindeks di Sinta pada Sinta 1 atau Sinta 2 ya, kesesuaiannya seperti itu. Sedangkan untuk peringkat 3 atau 4, 5 atau 6 itu dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi jabatan fungsional asisten ahli dan lektor. Jadi untuk peringkat 3, 4, 5, dan 6 tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi yang lektor kepala. Di mana untuk lektor kepala ini harus 3 Bapak Ibu, yang peringkat 1 atau 2 tersebut salah satunya harus sebagai penulis utama atau penulis pertama, 2 boleh sebagai penulis anggota. Ini penegasan yang nanti berubah di dalam POBKD setelah adanya revisi dan penambahan praktisi mengajar tersebut. Kemudian untuk mengingatkan kembali pada Bapak Ibu pimpinan, baik pimpinan PTN maupun LL Dikti, bahwa sampai dengan 18 Februari 2023 ya, nanti setelahnya itu tentu tidak berlaku. Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan 2023, apabila ya BKD-nya, LKD-nya memenuhi, itu statusnya BM Bapak Ibu. Dan dijelaskan dalam surat edaran Pak Direktur, dosen tersebut masih boleh menerima tunjangan. Tetapi begitu 18 Februari 2023 ya, batasnya 18 Februari 2023, maka kalau dosen tidak memenuhi kewajiban khusus, statusnya otomatis TM atau tidak memenuhi ya, sehingga dosen tersebut tidak dapat dibayarkan tunjangan profesi
bagi asisten ahli sampai lektor kepala, dan profesi atau serdos dan kehormatan bagi profesor. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas. Jadi saya ulangi lagi, sampai 18 Februari apabila dosen belum memenuhi kewajiban khusus, statusnya belum memenuhi, bukan tidak memenuhi, asalkan BKD-nya memenuhi dan dosen tersebut masih dapat dibayarkan tunjangannya. Namun begitu setelah 18 Februari 2023, apabila BKD-nya memenuhi namun kewajiban khususnya tidak memenuhi, statusnya menjadi tidak memenuhi, artinya tidak dapat dibayarkan tunjangannya. Nah, ini mohon Bapak Ibu ketahui sekali lagi Bapak Ibu, karena pembayaran tunjangan tersebut dimonitor oleh Inspektorat Jenderal. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut maka akan segera ada penyesuaian POBKD tahun 2021, sinkronisasinya dengan peraturan perubahan Permenpan yang baru tentang karir dosen. Tadi yang disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Dirjen sesuai arahan beliau, satu data, satu input maka dapat digunakan untuk seluruh tagihan dosen, 1 semester untuk BKD, 1 tahun untuk SKP, dan berikutnya untuk pangkat dan karir dosen. Dan kemudian juga penyesuaian pada sistem BKD terkait dengan sistemnya, yaitu ke depan bahwa hanya yang peringkat 1 atau 2 akreditasi yang dapat digunakan atau diakomodir untuk dapat diinput atau diupload untuk kewajiban khusus bagi lektor kepala, supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu, karena seringkali ini menjadi pertanyaan dan perdebatan polemik antara dosen yang dinilai dengan asesornya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan waktu ini tidak melebihi dari jatah waktu yang diberikan pada kami tim BKD. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.